Fans, balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Into the final ya, akhirnya Chelsea berhasil melaju mantap ke final Club World Cup 2025 setelah mengalahkan Fluminense 0-2. Gol João Pedro yang luar biasa yang kita nanti-nanti ini seakan-akan menjawab keraguan para kritikus mengenai performa Chelsea di Club World Cup 2025 ini. Gue akan bahas pertandingannya di video kali ini. Jangan kemana-mana, buat kalian yang baru join jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channel Bridge of Blue. Kita mulai aja. Come on Blues! Walaupun pertandingan dikuasai oleh Chelsea ya, secara statistik Chelsea berhasil melakukan 54 ball possession dan 17 shoot. Tapi Fluminense ini bukan tim yang bisa dianggap remeh ya. Mereka juga penuh perlawanan di game ini ya. Mereka juga nggak mau kalah. Dan mereka ada beberapa ancaman ke gawang. Dan yang paling krusial itu adalah save dari Marco Correa ya di menit 25 setelah bola dari penyerang Fluminense, Hercules ya kalau nggak salah namanya, itu hampir saja masuk ke dalam gawangnya Robert Sanchez setelah dia dikolongin oleh pemain Fluminense. Tapi untungnya backline for kita very class ya. Mereka menunjukkan master classnya sebagai para defender kelas dunia, menghalau bola tanpa rasa takut dan melawan para penyerang Fluminense sehingga mereka tidak bisa mengembangkan permainan. Menurut gue keren banget. Pertandingan berjalan dengan perfect ya menurut gue dari sisi Chelsea. Bagaimana setup gamenya Enzo Maresca di pertandingan kali ini tanpa memainkan Reece James di awal karena masih dilanda cedera ya dalam masa recovery. Dan semoga di partai final Reece James bisa bermain full. Malo gusto, tapi di kali ini gue cukup happy ya dari pertandingan kemarin yang gue bilang di video gue bahwa Malo Gusto ini sudah menemukan fit in play-nya. Dia bermain sangat melebar, menjaga kelebaran permainannya Chelsea ya, dan dia tanpa ragu-ragu maju ke depan tapi dengan posisi yang terukur untuk kembali lagi ke lini defense di saat transisi terjadi ya. Sejak menit awal itu Chelsea selalu memenangkan bola ya, recovery ball maupun penguasaan bola. Chelsea juga melakukan beberapa attempt untuk menciptakan GA ya, terutama di menit ke-11, terus juga menit 15 dan 16 ada heading dari Tosin ya melalui free kicknya Enzo. Dan menit ke-18 gol dari João Pedro ya, dari penetrasinya Pedro Neto, crossing dan bola rebound didapatkan oleh João Pedro. Tendangannya dari outside the box yang luar biasa mengarah ke kanan gawangnya penjaga gawang Fluminense dan gol 1-0 untuk Chelsea. João Pedro tidak merayakan gol tersebut karena sangat menghormati mantan klubnya ya, Fluminense, yang membawa dia ke ajang sepak bola profesional. Dan itu udah dia konfirmasi setelah pertandingan, dan respect buat João Pedro. Dan setelah gol pertama terjadi, pertandingan tidak melemah ya, walaupun beberapa kali Fluminense berhasil mencapai final third-nya Chelsea, tapi untungnya para defender kita bekerja sangat luar biasa. Tosin, Chalobah, Gusto, Marco Correa apalagi, wow. Menurut gue sih kalau tidak ada yang cedera lagi, harusnya lini defense kita tidak perlu ditambah lagi, dan Trevor Chalobah tuh harusnya tetap dipertahankan ya, karena perkembangan permainannya tuh sangat bagus menurut gue. Dia menjadi salah satu pemain yang bisa diandalkan di musim depan, punya pengalaman juga dan telah bermain di Champions League ya, dan di kasta-kasta tertinggi Liga Eropa. Dan menurut gue tuh salah satu modal penting buat Chelsea untuk melalui musim depan. Jadi gue berharap semoga Trevor Chalobah ini tidak dijual ya guys ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen mengenai Trevor Chalobah untuk musim depan ya. Serangan dari Fluminense tidak bisa dibilang berhasil ya melaju ke
lini pertahanannya Chelsea. Tapi di babak pertama, terutama di akhir-akhir babak pertama, Fluminense ini cukup menunjukkan taringnya ya. Dan Thiago Silva berhasil mengamankan beberapa kali ya, baik itu dari crossing maupun dari setup play Chelsea, gawangnya Fluminense, sehingga gol belum terjadi lagi di babak pertama. Memasuki babak kedua, Chelsea terus menggempur. Permainan semakin tumbuh ya. Jadi Chelsea ini selalu pelan-pelan menguasai pertandingan dan selalu menciptakan peluang-peluang terutama di pertandingan semifinal ini, dan akhirnya di menit ke-56 aksi counter attack dari Cole Palmer ya, awalnya melakukan penetrasi melewati beberapa pemain, keluar dari tekanan dan mengalirkan bola menuju Enzo Fernandez. Enzo Fernandez langsung memberikan passing kepada João Pedro di sisi kiri lapangan. João Pedro yang memiliki kesempatan open ya, walaupun 1 lawan 2, tapi dia berhasil melewati para defendernya Fluminense, termasuk Thiago Silva yang tidak bisa melakukan blocking shoot João Pedro begitu kencang, begitu keras ya menuju ke gawangnya Fluminense, dan gol kedua terjadi. Gol yang sangat spektakuler menurut gue dari luar kotak penalti, keras dan begitu memukau ya. Luar biasa João Pedro. Ini salah satu striker multifungsi, striker yang bisa bermain di berbagai posisi, dan menurut gue nih João Pedro akan menjadi faktor penting buat Chelsea mengarungi musim depan ya di seluruh kompetisi, dan gue berharap semoga João Pedro tidak cedera ya. Dan pertandingan terus berlangsung ya. Ada beberapa kesempatan juga Chelsea berhasil menciptakan peluang, tapi sayangnya tidak dimaksimalkan, terutama oleh Nicolas Jackson saat Nicolas Jackson mendapatkan kesempatan untuk melakukan open play. Harusnya Nicolas Jackson bisa mempassing bola ke Cole Palmer, tapi dia memilih untuk melakukan shoot dan meleset guys. Dan saat itu Cole Palmer sampai marah-marah ya kepada Nicolas Jackson karena dia sangat kecewa. Dan harusnya itu bisa menjadi gol buat Cole Palmer ya, dan assist untuk Nicolas Jackson. Tapi sayangnya memang Nicolas Jackson lagi-lagi belum bisa menampilkan permainan terbaiknya di game ini, walaupun hanya bermain sekitar 40 menit ya. Dan sampai peluit panjang berbunyi, Chelsea berhasil mengunci keunggulan 0-2 melawan Fluminense ya. Jadi tidak ada ancaman berarti di babak kedua. Walaupun ada beberapa pemberhentian permainan oleh referee karena ada beberapa cedera ya, terutama Caicedo di menit-menit akhir, yang gue berharap semoga ankle Caicedo tidak parah dan bisa dimainkan di partai final ya, karena Caicedo merupakan pemain yang paling impactful buat Chelsea di ajang Club World Cup 2025 ini ya. Walaupun dia bisa digantikan dengan beberapa pemain, tapi dengan kehadiran Caicedo, gue jujur gue merasa lebih tenang ya di melawan tim-tim yang ada di Club World Cup 2025 ini. Oke, kita mulai aja guys. Rate the player di match semifinal Club World Cup 2025 ini antara Fluminense melawan Chelsea yang berhasil dimenangkan oleh Chelsea 0-2. Ini dia rating para player ya menurut versi gue. Nanti kalau kalian nggak setuju silakan komen di bawah ya. Kira-kira seperti apa rating dari pendapat kalian. Langsung aja tulis di kolom komen. Buat goalkeeper gue akan kasih, walaupun gue kurang puas ya dengan penampilan Robert Sanchez, tapi gue akan kasih box hijau buat Robert Sanchez karena berhasil menjaga clean sheet gawang Chelsea di pertandingan kali ini ya, walaupun sempat dikolongin, tapi untungnya tidak terjadi gol. Ya Robert Sanchez belum teruji lah karena master class-nya lini defense kita di beberapa pertandingan ini membuat dia duduk nyaman aja ya di bawah Mister Gawang. Dan semoga ini bisa terus terjadi ya sampai musim depan. Gak apa-apa deh walaupun Robert Sanchez kadang-kadang error, tapi yang penting lini defense kita berkelas sehingga bisa mengangkat kelasnya Robert Sanchez juga. Box hijau buat Robert Sanchez. Backline 4 semua box hijau. Marco Correa, wow luar biasa permainannya ya seperti biasa, dan clearance yang sangat penting. Seandainya bola itu masuk, tentu kohesi pertandingan akan berubah dan ini bisa menjadi bahaya ya, karena Fluminense ini bukan tim yang
kaleng-kaleng menurut gue ya. Dia sudah mengalahkan beberapa tim Eropa dan itu juga salah satu kunci kemenangan kita. Clearance-nya Marco Correa di menit ke 25 ya. Bola berhasil disapu dari goal line-nya Chelsea. Untungnya, wow, Marco Correa begitu luar biasa pertandingannya. Box hijau buat Marco Correa. Trevor Chalobah dan Tosin, masterclass. Gue akan kasih box hijau buat dua center back kita ini. Benar-benar mateng. Tosin yang sudah berkali-kali gue bilang di video-video gue sebelumnya bahwa Tosin ini udah layak untuk menjadi first team player ya. Jadi dengan cederanya Wesley Fofana kita mendapatkan beberapa back yang berkembang menurut gue sangat signifikan ya. Ada Tosin, ada Trevor Chalobah, ada juga Acempong yang bisa dijadikan back tengah ya. Dan Badiashile juga yang menurut gue di ajang Club World Cup ini nggak jelek-jelek banget. Beda banget sama Badiashile yang kita kenal di musim lalu ya. Jadi gue berharap dua center back ini ditambah Liva Colwill nih bisa memberikan kenyamanan ya untuk lini belakangnya Chelsea. Luar biasa. Box hijau buat Trevor Chalobah dan Tosin. Malo Gusto, lagi-lagi box hijau buat Malo Gusto. Good job. Dia berhasil menemukan fit in play-nya. Maju ke depan, attack tanpa invert ke tengah. Dan ini yang dibutuhkan oleh Chelsea oleh seorang Malo Gusto. Mungkin Malo Gusto dan Enzo Maresca sudah melakukan diskusi panjang mengenai posisi yang apa yang akan dimainkan oleh Malo Gusto ya. Gue yakin karena perubahan ini nggak mungkin tanpa blessingnya Enzo Maresca. Dan itu juga salah satu bukti bahwa Enzo Maresca ini manajer yang top ya, yang bisa memaksimalkan potensi dari para pemainnya ya. Dan Malo Gusto di pertandingan kali ini akan gue kasih box hijau. Top perform. Buat di lini tengah ya, ada Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Tentu saja box hijau buat dua pemain ini. Moises Caicedo lagi-lagi bossing the midfield ya. Dia memenangkan duel, dia melakukan recovery ball, possession, dia melakukan progresi bola ke depan, dan dia mengejar, menghentikan. Wow. Gue masih bingung kalau ada orang yang mendebat mengenai kemampuan Moises Caicedo. Itu either mereka memang benci sama Chelsea atau mereka benar-benar nggak paham bagaimana permainan midfield itu seharusnya terjadi ya. Karena Moises Caicedo menurut gue adalah best midfield in the world right now. Dan kita akan lihat duel yang akan dilakukan oleh Moises Caicedo di partai final ya, antara melawan PSG atau Real Madrid, karena dua-duanya ini memiliki midfield yang sangat mewah menurut gue ya. Dan kalau Moises Caicedo bisa melawan salah satu dari mereka, memenangkan lini tengah di pertandingan partai final, udah gak ada debat lagi. Kalian harus mengakui bahwa Moises Caicedo adalah pemain tengah terbaik di dunia saat ini. Enzo Fernandez penampilannya juga luar biasa, memberikan beberapa progresi bola ke depan ya, passing-passing yang menurut gue luar biasa. Terus juga free kicknya semakin matang ya, bagaimana dia bisa membaca permainan dan juga membaca rekan-rekan setimnya. Dan link up set play antara Enzo Fernandez dengan Tosin ini menurut gue bisa menjadi senjata mematikan di musim depan ya. Bagaimana Tosin ini setiap ada set play dia berhasil melakukan heading atau mendapatkan bola. Pokoknya ada hal yang dilakukan oleh Tosin di setiap set play itu sangat berbeda dengan apa yang terjadi di musim lalu ya. Dan ini juga bisa menjadi senjata Chelsea untuk mengarungi musim depan ya. Box hijau buat Moises Caicedo dan Enzo Fernandez. Di lini depan ya, di lini depan ini kita memiliki beberapa opsi dan dipilih oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini adalah Cole Palmer, Pedro Neto, dan Kuku yang permainannya menurut gue cukup baik ya. Terutama Pedro Neto di pertandingan kali ini luar biasa workload-nya, penetrasinya, bagaimana dia melakukan pergerakan on the ball, off the ball, creativity-nya, dan juga fighting spirit-nya. Menurut gue Pedro Neto ini udah layak menjadi salah satu pilar di lini serangnya Chelsea ya. Permainannya begitu impactful. Ditambah lagi link up play-nya dengan Joe Pedro ya, bagaimana Joe Pedro yang selalu turun memberikan opsi buat Pedro Neto di dalam serangan. Dan ini yang juga menjadi salah satu alasan kenapa Joe Pedro ini bisa dimainkan di berbagai tempat ya, karena dia memiliki skill passing, dribbling,
dan touch-nya yang sangat baik menurut gue ya. Jauh lebih baik daripada Nicolas Jackson. Box hijau buat Pedro Neto. Cole Palmer di pertandingan kali ini nggak jelek walaupun tidak memiliki GA ya. Cole Palmer bisa berhasil menguasai pertandingan ya. Cole Palmer juga selalu drop down untuk membantu pertahanan dan melakukan build up. Dan menurut gue Cole Palmer ini udah berusaha maksimal untuk menampilkan penampilan terbaiknya di pertandingan kali ini. Cuma memang di posisi 10 ini kayaknya bukan tempat yang nyaman buat Cole Palmer ya, karena dia langsung berubah permainannya dibandingkan performa dia di partai quarter final ya. Dan menurut gue Cole Palmer ini harus diberi ruang yang cukup luas ya, karena dengan adanya dia di posisi 10 dan Enzo Fernandez di belakangnya Cole Palmer ini terlalu sempit, dan kita lihat beberapa kali mereka melakukan overlapping possession ya di pertandingan ini. Dan menurut gue itu juga harus segera dipecahkan oleh Enzo Maresca kalau Enzo Maresca ingin memaksimalkan posisinya Cole Palmer ya, karena dia nggak bisa kayaknya main di Classic number 10, kurang maksimal menurut gue ya. Tapi di pertandingan kali ini untungnya di menit-menit akhir ya, babak kedua Cole Palmer diberikan ruang yang cukup dengan melakukan free roll ya, dia bisa melaju kemana aja. Dan beberapa kali gue lihat di babak pertama Cole Palmer juga bergantian sama Kuku posisinya untuk bermain di posisi sebelah kanan. Dan ya walaupun tidak ada impact, tapi itu cukup memberikan opsi serangan ya antara Cole Palmer, Kuku, dan Pedro Neto di pertandingan kali ini. Box hijau buat Cole Palmer ya. Kuku menurut gue di pertandingan kali ini gak jelek ya. Permainannya bagus, dia juga melakukan beberapa penetrasi dan effort untuk melakukan gol ya. Penetrasi dan kreativitinya juga menurut gue cukup impactful di pertandingan kali ini. Yang biasanya gue kasih dia box merah atau box kuning, kali ini gue akan memberi dia box hijau. Mungkin karena adanya João Pedro ya, jadi permainan Kuku ini lebih mempunyai opsi untuk passing atau melakukan pergerakan, karena João Pedro juga sangat aktif di area pertahanan ya. Kalau kita lihat secara heatmap, memang João Pedro ini banyak bermain di midfield area, bukan di inside the box. Tapi dengan banyak bermainnya dia di midfield area ini berarti dia bisa memberikan opsi-opsi serangan ya buat teman-teman lainnya, antara itu passing atau dia membuka ruang supaya pemain-pemain lain bisa melakukan penetrasi ke inside the box ya. Box hijau buat Kuku ya di pertandingan kali ini. João Pedro, wow, kita nggak usah debat lah, João Pedro udah pasti box hijau. Golnya, 2 golnya, brace dia yang luar biasa menurut gue, dan itu menjadi salah satu pembuktian João Pedro bahwa dia memang layak untuk dimainkan di Chelsea dan bermain di kasta tertinggi liga-liga Eropa ya. Luar biasa João Pedro, brace-nya wow, dan permainannya juga kita sangat lihat begitu impactful di Chelsea ya. Dan itu gue happy banget, udah lama gue gak melihat striker Chelsea yang bermain seperti João Pedro ini ya. Ini mengingatkan gue banyak striker beastnya Chelsea, dan semoga João Pedro bisa konsisten dan tidak diterpa cedera di musim depan ya. Box hijau buat João Pedro. Ada beberapa pergantian pemain tapi nggak begitu impactful ya, karena kita udah unggul. Ada Reece James dimasukkan, KDH, Madueke, Andre Santos juga ya. Andre Santos juga dimasukkan di pertandingan kali ini. Nicolas Jackson juga dimasukkan. Dimasukkannya Nicolas Jackson ini cukup terlihat perbedaan lini serang Chelsea ya kalau teman-teman lihat ya. Tapi gue minta pendapat kalian bagaimana guys, menurut kalian performanya Nicolas Jackson, karena cukup lama dia dimainkan sekitar 35 menit lebih ya. Dan seharusnya Nicolas Jackson bisa memberi impact di pertandingan ini, tapi terjadi apapun ya di pertandingan ini. Dan gue menilai Nicolas Jackson ini memang bukan first team striker ya. Harusnya dia ditaruh di bench, dimainkan mungkin di liga-liga seperti Carabao atau FA Cup ya. Dan kita lihat aja musim depan apakah Nicolas Jackson ini bisa bersaing dengan Liam Delap dan João Pedro ya untuk memperebutkan posisi nomor 9 di musim depan. Enzo Maresca lagi-lagi masterpiece ya. Gue memuji banget Enzo Maresca di pagelaran Club World Cup 2025 ini, bagaimana dia melakukan eksperimen di fase grup dan take off di fase knockout ini ya, dengan upgrade sistem yang dia lakukan
permainan melebar karena Chelsea benar-benar mainnya melebar dan sangat dalam. Dan itu menjadi keuntungan buat Chelsea karena kita memiliki banyak opsi ya untuk menyerang ya. Mau itu penetrasi, mau itu shoot, mau itu passing lebar. Dan itu menurut gue salah satu kejeniusannya Enzo Maresca yang bisa memposisikan para pemain dan memaksimalkan potensinya sesuai dengan skill yang mereka miliki di formasi baru Chelsea yang dimainkan oleh Enzo Maresca ini ya. Dan kita lihat karena melebarnya permainan, Fluminense jadi bingung untuk melakukan defense ya karena banyak banget opsi pilihan serangan yang bisa dilakukan oleh Chelsea di pertandingan kali ini. Dan defense-nya juga begitu compact ya. Cover-cover defense yang dimainkan oleh para pemain Chelsea ini menurut gue luar biasa. Mungkin bukan defense yang high pressing defense, tapi agak sedikit catenaccio di setiap pergerakan bolanya Fluminense ini berhasil dihalau oleh dua pemain Chelsea ya. Dan kalau kita lihat bagaimana para pemain attacking ini juga drop down untuk membantu pertahanan Chelsea dan itu membuat Chelsea tidak kekurangan orang di lini pertahanan ya. Walaupun kita berhasil melakukan intercept dan melakukan counter attack dan kalian lihat betapa cepatnya para pemain Chelsea bereaksi di pertandingan ini, terutama di gol kedua saat Chelsea berhasil mendapatkan bola dan melakukan counter attack dan berhasil menciptakan gol ya. Dan ini gue lihat skema ini sih akan sering terjadi ya di musim depan. Gue gak sabar banget melihat apakah tim-tim di Premier League ini bisa meredam. Pasti bisa sih, karena Premier League ini pasti selalu punya antitesis untuk formasi-formasi baru ya, atau style of play baru. Tapi gue yakin ini juga akan cukup merepotkan para tim di Premier League di musim depan ya. Gue sangat excited juga menantikan tim ini berlaga di Premier League musim depan ya. Box hijau buat Enzo Maresca. Nah ini dia guys, rating player menurut gue di pertandingan semifinal antara Fluminense melawan Chelsea. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komen ya pendapat kalian. Kita akan menghadapi either Real Madrid atau PSG yang akan ditentukan nanti malam ya. Jam 2 siapakah yang akan menjadi lawan Chelsea di partai final di hari Minggu kalau nggak salah ya, Minggu subuh. Seru banget, luar biasa. Akhirnya kita berhasil sampai ke final ya. Gue gak berharap kita ke final sebenarnya karena di review Club World Cup ini gue hanya bilang bahwa kita bisa sampai quarter final mungkin ya. Tapi ternyata beyond our expectation, mungkin juga karena hoki ya. Ada beberapa faktor. Ya kita bisa bilang hoki oke lah dengan kemenangan beberapa tim Brazil ini. Tapi tim ini tetap tim yang hebat sih menurut gue karena berhasil mengalahkan prime timnya para tim-tim Eropa ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini tim kelas 2 lah ya di Club World Cup 2025 ini. Apakah Chelsea mampu memenangkan Club World Cup 2025 ini? Gue pengen minta pendapat kalian di kolom komen. Kalau gue sih, kalau udah di partai final gue yakin Chelsea mampu ya. Karena Chelsea punya DNA buat memenangkan pertandingan ya. Chelsea selalu nggak pernah inferior di partai final. Chelsea jarang banget kalah di partai final. Dan Chelsea udah punya DNA juara di partai final. Dan ini bukan pertama kali kita ke final Club World Cup 2025. Kita sudah pernah memenangkan ini di tahun 2022. Dan ini yang kedua ya. Jadi kita lihat harusnya partai final ini akan menjadi partai yang seimbang ya antara Chelsea melawan PSG atau Real Madrid. Kita lihat aja ya. Balik lagi bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Di video gue berikutnya buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Gue juga menyediakan super thanks di bawah buat kalian yang mau mengapresiasi konten-konten gue. Silakan langsung klik aja. Thank you so much buat support dari kalian. Tetap dukung Chelsea. Kita bungkus Club World Cup 2025 ini. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.